فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Jamaah pengajian Masjid Ar-Rahmah yang dirahmati oleh Allah, puji syukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita bersama untuk senantiasa memperdalam dan mengkaji firman-firman Allah dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Baqarah yang insyaallah pada malam hari ini akan kita bahas ayat yang ketiga. Mudah-mudahan berkumpulnya kita yang kita cintai bersama ini salah satu tanda dari Allah berkumpulnya kita, diperkumpulkan dan ditemukan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada uswah kita, suri teladan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat jasa beliau, keluarga dan para sahabatnya, kita saat sekarang ini dapat hidup dan menikmati indahnya dinul Islam. Jamaah pengajian Masjid Ar-Rahmah yang dirahmati Allah. Fa insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas terlebih dahulu, kalau waktunya nutut kita akan bahas 3 poin ini. Yang pertama kita akan membahas kata alladzina. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Baik. Kemarin pembahasan yang pertama pada ayat yang kedua telah disampaikan bahwasannya hudan yakni petunjuk, atau juga bisa diartikan yang terang benderang, atau juga bisa diartikan pedoman yang memudahkan kita untuk menuju hudallil muttaqin, menuju hamba Allah yang bertakwa. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana sih konsep hudan itu sendiri, maka di ujung ayat yang kedua Allah memberi tantangan, memberi sayembara, memberi perlombaan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Lantas kita tentunya akan bertanya, bagaimana sih caranya agar kita menjadi orang yang bertakwa? Bagaimana sih caranya agar ketika kita yaumul hisab, yaumul ba's, ketika sudah dibangkitkan, benar-benar sudah mendapat stempel al-muttaqin. Nah, sebelum pertanyaan itu muncul, maka Allah sudah menjawab terlebih dahulu di ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Taib. Kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, syarat pertama, syarat
menjadi orang bertakwa. Tahapan pertama adalah beriman kepada yang gaib. Baik. Sebelum membahas kata beriman pada yang gaib, kita bahas dulu yang ini. Alladzina. Kata alladzina disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebanyak 1080 kali. Allah mengulang kata alladzina mulai dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas itu sebanyak 1080 kali. Terus alladzina ini juga merupakan ismun mausulun yadullu ala jam'i jam'iyah. Saya ulangi lagi. Ismun mausulun yadullu ala jam'i jam'iyah. Bahasa Indonesianya saya catatkan, alladzina itu adalah suatu huruf bersambung yang menyambungkan pada segala sesuatu tanpa batas. Ismun mausulun yadullu ala jam'in jam'iyah. Suatu huruf yang bersambung, yang menyambungkan segala sesuatu tanpa batas. Nah, kalau Allah pakai kata alladzina diawali seperti ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna, berarti apa? Mafhum mukhalafahnya, kata ulama tafsir, ini enggak ada batas lagi. Kalau kamu ingin menjadi orang yang beriman, alladzina, hai orang-orang, siapa mereka? Masuk semuanya di situ. Enggak dewasa, enggak anak-anak, enggak tua, enggak muda, enggak orang yang kaya, enggak orang yang dicukupkan. Masuk di situ. Jadi seolah-olah Allah ingin menyampaikan kepada kita sebagai hambanya, kalau kamu ingin menjadi orang yang bertakwa, selama kamu mengaku dirimu sebagai ciptaanku, mengaku sebagai manusia, maka apa? Masuk di sini. Dikata alladzina. Karena ini sifatnya umum, tidak terbatas, tidak tersekat antara si A, si B. Masuk semuanya. Terus, tapi kalau alladzina bareng sama allati, allati ini khusus cewek. Ladina digabungkan dengan allati berarti apa? Berarti yang allati khusus perempuan, yang alladina khusus laki-laki. Tapi kalau hanya alladzina saja berarti semuanya masuk. Enggak laki-laki, enggak perempuan. Tua, dewasa, anak-anak. Yang penting sudah akil balik masuk dalam kata-kata alladzina. Baik, yang kedua yang kita bahas adalah yu'min. Ini fi'il mudhari'. Fi'il madinya amanu. Jadi dalam konsep Al-Quran, dalam tatanan bahasa Arab, kalau ingin mengupgrade, ingin menambah keimanan, maka apa? Dari fi'il madi dirubah menjadi fi'il mudhari'.
Fi'il madhi itu pekerjaan masa lalu, yang lampau, yang sudah kita kerjakan masa lalu. Tapi kalau mudhari sekarang, gitu loh. Sekarang ini perlu dilakukan, sekarang ini perlu terus menerus. Itu fi'il mudhari. Yu'min. Yu'min. Iman yang kita bahas ini masalah keimanan. Maka apa? Maka kalau yang dibahas masalah keimanan, jangan pernah ditangkap menggunakan akal. Saya ulangi kembali. Kalau yang disampaikan bermuatan iman atau masalah keimanan, jangan pernah kita tangkap pakai akal atau pakai ilmu. Karena apa? Karena ilmu atau akal itu ingin melogiskan segala sesuatu. Ingin merasakan segala sesuatu. Karena apa? Karena iman itu masalah keyakinan. Yang tidak nampak. Yang tidak terasa. Yang tidak terindrakan oleh kita. Maka apa? Amalan hati. Kalau masalah keimanan ditangkap dengan ilmu, maka apa? Akan menjauhkan dari apa yang kita imani. Tapi kalau masalah keimanan kita tangkap juga dengan iman, maka iman tersebut yang akan mengantarkan ilmu untuk mendekat terhadap yang kita imani. Faham? Saya contohkan begini. Masalah keimanan suatu hal yang gaib. Allah nggak ada, tapi Allah itu ada. Wujudnya kita nggak tahu. Kalau kita tangkap dengan ilmu, maka kita akan berpikir, kayak apa Allah? Ada di mana Allah? Nah itu sudah bukan ranah kita, karena kita terbatas. Maka ketika itu disampaikan hal bermuatan iman, maka tangkap lebih dahulu dengan iman. Yang penting yakin. Maka apa? Iman tersebut yang akan mengantarkan ilmu untuk mendekatkan diri kepada hal keimanan tersebut. Sebelum saya lanjutkan kepada selanjutnya. Faham ya? Baik. Maka para ulama menyampaikan ketika pakai fi'il mudhari, yu'minu, maka seringkali Allah sandingkan nantinya dengan kata sholat. Akan tetapi kalau pakai fi'il madhi, amanu, seringkali Allah gabungkan dengan perbuatan baik. Entah apa itu, umum sifatnya. Solihat. Nantinya. Saya contohkan yang fi'il mudhari. Fi'il madhi. Kata amanu disandingkan dengan perbuatan baik. Surat Al-Asri. Wal asri. Innal insana lafi khusrin. Illalladzina amanu. Wa amilus solihat. Nah, ketika kata ulama tafsir, ketika Allah menidak dengan kata amanu, maka apa? Maka posisi imannya paling bawah masih. Pasti disandingkan dengan pekerjaan yang baik. Contoh lagi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Iman itu di sini perlu diejawantahkan. Iman itu enggak hanya diucapkan dengan lisan. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi apa? Setelah diucapkan yakin.
Setelah yakin, perbuatan perlu. Amanu, upgrade paling bawah masih. Tapi kalau sudah pakai kata yu'min, tingkatannya nomor 2. Dan seringkali Allah gabungkan dengan kata sholat. Karena apa? Sudah mulai upgrade. Contohnya di ayat yang kedua, yang ketiga yang kita bahas ini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Fungsi salat tanha anil fahsya wal munkar. Tapi kalau Allah sudah pakai kata al mu'min, pada pembahasan yang pertama dari surat Al-Fatihah sudah kita bahas. Kalau ingin mengkhususkan dalam bahasa Arab tinggal tambah alif sama lam. Al, asalnya kan mu'min. Tapi ingin dikhususkan orang-orang yang beriman, mantep imannya, nggak perlu diragikan, maka ditambah begini, al-mu'min. Maka ini upgrade-nya paling atas. Contohnya dalam surat Al-Mu'min. Qad lahal mu'minun. Beruntung, pasti beruntung karena beriman. Apa? Langsung ejawantahnya. Alladzina hum fi salatihim khasiun. Nggak ada ceritanya orang yang mukmin itu sholatnya nggak khusyuk. Sudah khusyuk sudah. Tapi kalau yang dua ini, yang pakai amanu sama yu'min, ini masih Allahu Akbar, masih cepat sholatnya. Tapi kalau ini hum khasiun, takut dunia, sudah ketika sholat benar-benar lupa urusan dunia. Nah, selanjutnya maka yang paling muhim adalah di pembahasan al-ghaib. Siapa al-ghaib? Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak nampak tapi ada. Yang tidak berwujud tapi ada, gitu loh. Nah, satu, sebelum ghaibnya, kata ulama nahwu dalam kitabnya Al-Mughnil Labib an Kutubil Arif. Al-Mughnil Labib an Kutubil Arif, dikarang oleh salah satu ulama yang sangat terkenal dalam hal ilmu nahwu yang bernama Ibnu Hisham Al-Ansari. Beliau memfokuskan kata khusus, ya, khusus di kalimat ini itu mempunyai 14 makna. 14 makna. Tapi yang disampaikan yang terpenting adalah dua. Yang pertama bimakna at-taukid, yang kedua bimakna al-qaul. Taukid ini menguatkan. Ini perkataan. Kalau kita kembalikan huruf ba ini kepada yang awal, kata alladzina, sebagaimana yang saya sampaikan, ismun mausulun yadullu ala jam'il jam'iyah. Suatu huruf yang bersambung dan menyambungkan segala sesuatu yang tidak terbatas. Bersambung dan menyambungkan. Jadi alladzina ini adalah apa? Menyambungkan ayat sebelumnya. Yakni apa? Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Bagaimana sih caranya menjadi orang bertakwa? Nah, alladzina ini berfungsi menyambungkan. Ini loh,
caranya taukid dulu dikuatkan. Kalau orang beriman, imannya nggak kuat, maka dia tidak akan mendapatkan kalimat takwa. Karena apa? Karena iman itu nggak boleh itu 99%, nggak harus 100% sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau masih 99, 1%-nya berarti syirik. Nggak boleh. Makanya taukid. Tasdiqu bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil jawarih. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu makna iman yang sesungguhnya. Nah, terus yang kedua adalah makna al-qaul atau firman atau perkataan. Ingin disampaikan bahwasannya segala sesuatu yang disampaikan oleh Allah, segala sesuatu yang disampaikan oleh nabinya, yang goib-goib, yang kita ketahui, yang kita tidak ketahui, harus kita imani. Karena apa? Bab pertama bermakna taukid. Jadi nggak boleh kita ragu. Terkadang kita ragu, terutama dalam hal urusan dunia. Mau makan apa saya besok? Mau makan apa anak saya ketika dinikahi kamu? Banyak sekarang, kata Syekh Mustafa Al-Adawi, orang tua itu ketika anaknya dilamar yang ditanya dulu bukan masalah aqaidnya, bukan masalah ad-dinnya, tapi apa? Apa pekerjaanmu? Nah ini apa? Ini nonsen, imannya nggak ada ini. Ini ittifaq ulama. Kata Imam Syafi'i, Ahmad, Maliki, Hanafi. Nonsen. Karena apa? Yang memberi rezeki itu bukan orang. Yang memberi rezeki itu bukan karena dia PNS atau kerja di pabrik atau kerja dimanapun. Tapi ya Allahu Ar-Razzaq. Yang memberi rezeki itu Allah. Iya harus yakin. Makanya apa? Sering disampaikan, Abdurrahman bin Auf hanya butuh waktu 3 hari untuk menjadi miliarder lagi. Ketika bersahadat di depan Nabi, beriman dengan hakikatul iman yang sesungguhnya, pamit sama Nabi. Apa kata Nabi? Kalau kamu ingin menjadi miliarder lagi, pergi ke pasar. Maka apa? Sunnatullah, kalau panjenengan semuanya pingin kaya, salah satunya apalah? Berdagang. Jangan jadi guru, nggak bisa. Tapi berdagang kata Rasulullah. Bagaimana caranya? Contoh Abdurrahman bin Auf. 3 hari miliarder. Nggak butuh 1 bulan. Kita bertahun-tahun nggak ngalahkan Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena konsep imannya masih kalah. Modal 1 juta, modal 10 juta, dalam 3 tahun kita tetap balik 10 juta, kita sudah katakan rugi gitu loh. Modal 10 juta, balik 5 juta, kita katakan rugi. Coba Abdurrahman bin Auf ketika mencapai waktu 3 hari. Pertama bermodalkan apa? Hanya lisan. Jadi makelar. Kambing dari 1 menjadi 3. Besoknya dari 3 menjadi gak ada sama sekali. Apa kata Abdurrahman? Alhamdulillah, hada min fadli Rabbi. Coba kalau kita bangkrut, kokot di sana. Dan pasti apa? Yang disalahkan Allah. Aku sepatang sholat tahajud bendino jamaah, kok tetep ae tonggoku sih nggak pernah sholat, kok sugih. Apa? Imannya perlu dikoreksi. Ada yang salah dalam konsep keimanannya. Tapi apa? Abdurrahman bin Auf, hada min fadli Rabbi. Alhamdulillah, bersyukur gitu loh. Hari ketiganya nggak disangka-sangka. Karena apa?
Karena kalau sudah beriman pasti akan mendapatkan takwa. Coba buka surat At-Tolaq ayat yang kedua. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wah, subhanallah. Diberi solusi terus diberi rezeki dari hal-hal yang tidak terduga. Rahasianya kalau panjenengan pingin dilancarkan, kata Abdurrahman bin Auf dan nabinya, dilancarkan segera urusannya, terutama yang tujar-tujar, yang pedagang. Coba qiyamnya ditingkatkan, qiyamul lailnya. Karena di situ apa? Asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu janji Allah. Orang yang tahajud itu akan diangkat derajatnya. Makanya apa? Makanya iman itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang berilmu. Kalau orang yang berilmu pasti apa? Yang dikesebankan akalnya. Wah, ini bagaimana nih? Akal terus. Makanya bukan yang didepankan bukan Al-Quran tapi Al-Quran yang didepankan kalau orang yang berilmu. Tapi kalau yang beriman pasti Al-Quran. Dan pasti tidak akan membahas masalah haram halal. Karena apa? Keimanannya menuntun. Kalau orang yang berilmu masih, wah ya apa ini? Ini cabai nih. Ini padi dicampur, yang jelek sama yang bagus ditaruh yang tengah-tengah. Rasul nggak begitu, Pak. Abdurrahman nggak begitu. Yang jelek dikatakan jelek, yang bagus. Sekarang nggak ada yang tujar seperti itu. Mungkin kalau ada 1001. Insya Allah kalau di Pasirian ada insya Allah. Yang jujur insya Allah. Nah, hal itulah yang harus kita contoh. Tahajud itu ketika sudah konsep imannya maka akan dibimbing oleh Allah. Bagaimana memulai bisnis yang benar. Ketika ada orang yang benci, langsung Allah sendiri yang menyingkirkan. Bukan kita. Nah, al-ghaib. Jadi bak yang pertama li taukid atau li takkid. Imannya harus kuat 100%. Yang kedua al-qaul, yang disampaikan Allah, yang disampaikan Rasulnya, in ja'akum minallahi wa rasul fahuduhu. Ambil. Kerjakan. Sahabat dulu kalau Rasul sudah menyampaikan wahyu, ngumpul di Baitul Arqamnya itu, didengarkan. Apa kata sahabat? Sami'na wa ata'na. Enggak pernah nanya sahabat. Kalau sekarang kita kan terlalu banyak nanya. Tapi apa? Jawantahnya enggak ada. Nah, itu yang mengalahkan kita dengan orang-orang yang selain orang Islam. Orang Islam tuh hanya menang imannya. Percaya aja. Tapi kalau kita lihat konsep iman yang sesungguhnya tuh bukan hanya percaya, tapi apa? Aplikasi. Terus selanjutnya maka dari bak ini akan muncul juga dua penafsiran para ulama. Yang pertama taukid, yang dua adalah kaul. Maka kalau sampai rujuk kepada Ibnu Katsir, maka di situ disampaikan khusus ini yu'minuna bil ghaib. Kalau ingin menjadi orang yang kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, tolong kamu beriman pada hal yang gaib. Ibnu Katsir menyampaikan di sini apa? Khusus untuk mu'allaf. Ba di sini bil ghaib ini untuk orang mu'allaf katanya. Yang kedua, ahlul kitab. Yang pertama, orang yang baru masuk Islam itu otomatis aqaidnya, akidahnya, keimanannya masih apa? Masih bimbang, masih mengawang. Makanya perlu dikuatkan. Yang penting kamu iman. Jadi baik kamu tidak tahu tentang hal yang gaib, tentang hal yang tidak diketahui, yang penting kamu beriman. Jangan tangkap pakai ilmu, tangkap pakai iman. Yang kedua untuk ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yakni para pengikut nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad.
Karena Al-Quran datang untuk menyempurnakan Injil, untuk menyempurnakan Zabur, untuk menyempurnakan Taurat. Maka apa? Dulu belum ada Al-Quran. Jadi orang-orang yang terdahulu yang mengikuti agama atau Taurat atau Injil, maka apa? Diseru oleh Al-Quran untuk apa? Untuk mengikuti Al-Quran. Yu'minuna bil ghaib. Karena apa? Karena yang terdahulu ada yang tidak beriman terhadap Taurat, ada yang tidak beriman terhadap Injil. Makanya apa? Ayo ikut Al-Quran. Karena apa? Al-Quran ini adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, jamaah pengajian Masjid Ar-Rahmah yang dirahmati Allah, maka hal tersebut sekali lagi saya sampaikan, iman itu atau kepercayaan itu sumbernya dari hati. Iman itu amalan hati yang perlu diwujudkan, yang perlu dipraktekkan. Karena apa? Karena sekali lagi saya sampaikan, perkara iman ini tidak terasa, tidak terindra, dan tidak logis. Kalau jenengan tangkap dengan ilmu menggunakan akal, maka semuanya akan rusak. Maka ketika satu permasalahan disampaikan tentang muatan iman, maka tangkaplah dengan iman juga. Karena apa? Karena iman itulah yang akan mengantarkan ilmu untuk lebih mendekatkan kita dan menguatkan iman kita. Akan tetapi sebaliknya, kalau muatan iman ditangkap dengan ilmu, maka ilmu tersebut yang akan menjauhkan dari apa yang kita yakini. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, karena nantinya ketika sudah mencapai pada yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, nanti kita akan selain menjelaskan bagaimana konteks sholat itu sendiri, juga kita akan nantinya bagaimana sih kaifiyah sholat Nabi itu bagaimana. Jadi saya akan praktekkan mulai dari takbir yang benar dalilnya bagaimana, ruku yang benar dalilnya bagaimana, sujud yang benar, tahiyat yang benar, duduk di antara sujud, sampai terakhir nanti kita akan membahas ketika pertemuan yang akan datang di kata-kata wa yuqimunas shalah. Jadi seperti itu. Jadi agar tidak ada satu pemahaman yang salah dan waktunya lebih luas, nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Untuk permasalahan alladzina yu'minuna bil ghaib, ada yang mau ditanyakan? Monggo disilahkan. Atau ingin menanyakan hal yang lain? Sebelum ada yang bertanya, nanti saya sampaikan, tadi ada yang nanya masalah haji badal. Badal itu artinya mengganti. Nah, boleh nggak haji badal atau menghajikan orang tua kita yang sudah tidak ada, atau orang tua kita yang tidak memungkinkan berangkat ke sana karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan? Maka ittifaq ulama yang 4 ini boleh badal haji, dengan syarat orang yang badalin itu sudah pernah haji. Kalau belum pernah haji, maka badalnya tidak sah. Dan badal haji itu hanya boleh menerima satu titipan. Umpamanya saya titip sama Ustadz Sugiono, maka Ustadz Sugiono hanya boleh menerima titipan dari saya, nggak boleh nerima titipan dari Mas Nanang, dari Ustadz Ali, nggak boleh. Hanya cukup satu orang satu badal. Diterima pahalanya,
tergantung orang yang membadalkan. Apakah akidahnya sahih atau tidak? Kalau akidahnya baik, sesuai tuntunan haji yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka insya Allah amal ibadahnya akan diterima. Tidak perlu sertifikat dan lain sebagainya. Biasanya kalau di biro haji untuk meyakinkan orang yang pingin nitip itu ada sertifikat kalau sudah dibadalin seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi boleh asalkan orang yang mengganti itu sudah pernah haji minimal 1 kali. Begitu. Yang lain monggo mungkin. Tidak ada? Sudah paham ya? Nggih. 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 Terima kasih. Apakah surat Al-Fatihah atau bacaan dari Al-Qur'an nggih? Nggih. Terima kasih. Nanti yang milih hukumnya panjenengan. Saya sampaikan. Sampean bisa buka di kitabnya Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa li Ibnu Taimiyah. Babnya bab tawasul. Maka Ibnu Taimiyah membolehkan sampai, kata Ibnu Taimiyah. Karena apa? Karena diantaranya beralaskan termasuk dari waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan. Jadi Al-Quran ini kata beliau merupakan syafaat baik bagi yang membaca dan yang mendengarkan. Nah, tetapi ada syaratnya. Dengan syarat yang menghadiahkan. Ini yang persepsi yang salah di masyarakat kita begini. Menganggap kiriman surat Al-Fatihah atau Al-Quran atau surat-surat Yasin dan lain sebagainya itu sampai menurut Imam Syafi'i. Menurut madhab Imam Syafi'i. Padahal kalau sampean buka dari kitabnya Imam Syafi'i, nggak ada Imam Syafi'i mengatakan begitu. Imam Syafi'i mengatakan nggak ada. Yang membolehkan dan yang mengadakan dan sampai itu Imam Ahmad. Ini faktanya yang terbalik di masyarakat kita. Imam Ahmad sampai dengan syarat tadi akidahnya harus benar. Yang kedua tidak sampai. Karena apa? Karena terputus sudah. Orang idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa bisalah. Kalau anak Adam meninggal terputus semua amalnya kecuali 3. Ilmu yang bermanfaat, shadaqatun jariyah, au ilmu yantafa'u bi'ad au waladun yad'ulah. Ilmu yang bermanfaat, terus shadaqatun jariyah, serta apa? Serta anak yang soleh mendoakan. Jadi begitu. Jadi intinya ada dua pendapat, yang satu membolehkan, yang satu tidak. Dengan ada yang menyaratkan, dengan tadi apa? Harus akidahnya benar. Tetapi kata Ibnu Taimiyah dan Imam Ahmad, lebih baik yang menghadiahkan, yang membacakan itu bukan orang lain, tapi apa? Ahlul musibah atau keluarganya sendiri. Jadi begitu. Terima kasih. Yang lain, monggo. Nggih, monggo Ustaz. Assalamualaikum. Nggih, terima kasih. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu sekalian dengan benar-benar tobat. Begini. Konsep taubah itu maka
al-mughlaq, menutup, membuang, menghapuskan, nasah, mansuh, menghapuskan perbuatan-perbuatan yang terdahulu. Itu konsep tobat yang sesungguhnya. Kalau orang tersebut benar-benar tobat dengan taubatan yang sesungguhnya. Saya pernah ceritakan, nanti jenengan bisa buka di surat Al-A'raf ayat 175. Jadi konsep hijrah itu kan pindah dari negeri kafir kalau menurut istilah menuju negeri muslim. Jadi kalau ada orang hijrah dari perbuatan maksiat terus dia belum pernah melakukan kebaikan, maka diampuni dosanya oleh Allah. Salah satu contohnya namanya Usyairim bin Abdul Ashhal dalam surat Al-A'raf 175. Belum pernah sholat, Mas. Keningnya belum pernah sholat. Kita sudah ribuan kali sholat. Tapi apa? Diampuni dosanya. Karena apa? Tobatnya taubatan nasuha, kata Rasulullah. Inilah satu-satunya sahabat, kata Rasulullah, Usyairim bin Abdul Ashhal, yang masuk surga tanpa melalui sholat. Jadi kalau tobatnya beneran, berjanji tidak melakukan perbuatan dosa dan hanya taat, maka segala perbuatan yang terdahulu dihapuskan. Karena apa? Karena Allah punya sifat yang pernah kita bahas, Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Allah tidak terbatas untuk siapapun. Jadi begitu. Karena sudah waktu adzan Isya sampai, mungkin saya cukupkan sekian. Kalau memang ada yang mau ditanyakan nanti bisa setelah sholat Isya. Sekian dari saya, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.